Selamat ketemu pada pembahasan tentang obat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bicara dengan sediaan obat oral. Rute pemberian obat melalui oral paling banyak disukai oleh pasien dan dianggap merupakan sediaan obat yang paling ekonomis dan dipatuhi oleh pasien dalam penggunaan obatnya. Rute oral ini terbagi beberapa cara sesuai dengan bentuk sediaan obat. Pabrikan sudah merancang sedemikian rupa bagaimana sediaan obat oral. Pertama, menarik dilihat, kemudian mudah digunakan, kemudian rasanya enak dan menarik selera, terutama sediaan obat untuk pediatrik dan neonatus. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara menggunakan obat sediaan oral serta apa manfaatnya, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Beberapa bentuk sediaan obat oral kita kenal di apotek dijual. Ada yang didapatkan dengan cara menggunakan resep, ada juga yang bisa didapatkan dengan pembelian langsung atau digolongkan kepada golongan obat bebas. Pertama, bentuk sediaan obat oral adalah tablet, kemudian ada dalam bentuk kapsul, kemudian ada dalam bentuk sirup. Obat melalui rute oral ini akan melewati saluran cerna mulai dari mulut sampai ke anus. Absorpsi obat akan terjadi pada lambung dan usus, kemudian mengalami metabolisme intrahepatik pada hepar. Obat sediaan oral ini tidak baik pada pasien yang sedang mual dan muntah, kemudian ada gangguan lambung dan gangguan usus. Ada beberapa bentuk sediaan yang kita kenal di apotek, sediaan tablet, kemudian dalam bentuk blister, juga sediaan dalam bentuk tablet, kemudian ada juga dalam bentuk sediaan tablet bersalut gula seperti ini. Nah, itu dia bentuk sediaan tablet yang ada di apotek. Kemudian rute yang kedua adalah rute obat yang disebut dengan sediaan sublingual. Obat melalui rute ini berupa tablet sublingual yang sudah dirancang sedemikian rupa dalam produksinya di pabrik. Obat ini diabsorpsi di mana? Diabsorpsi di mukosa pembuluh darah mulut. Absorpsi obat ini tidak mengalami atau melalui gastrointestinal, kemudian aman terhadap enzim lambung, enzim usus, dan tidak mengalami metabolisme di hepar.
Apa saja sediaan obat ini yang ada di apotek? Adalah nitrogliserin yang digunakan untuk penyakit angina pectoris. Kemudian ada juga yang disebut dengan ergotamin yang digunakan untuk obat migrain. Kemudian rute yang ketiga adalah rute bukal, di mana sediaan obat melalui rute bukal ini merupakan bentuk tablet. Rute minum obat disebut dengan rute obat perkutaneus, di mana dengan menempatkan tablet bukal antara gusi dan pipi di bagian dalam mulut, obat sediaan ini berupa tablet bukal, kapsul, lozenges, kemudian bisa juga troches. Yang umum ada di apotek yang sering dan dikenal masyarakat disebut dengan tablet FG troches. Sediaan yang keempat adalah tablet epepersen yang tidak asing lagi, di mana tablet harus dilarutkan dalam air, di mana mengandung campuran asam dan natrium bikarbonat. Cara penyiapan obat tablet epepersen adalah dengan melarutkan satu tablet ke dalam segelas air dan biarkan beberapa saat. Selanjutnya siap untuk diminum. Sediaan ini seperti sediaan yang mengandung vitamin C dan kalsium epepersen. Ada juga yang terbaru sekarang ada antioksidan berupa epepersen. Kemudian tablet yang kelima adalah tablet salut, bisa salut gula atau salut selaput atau salut enterik. Biasanya adalah diberi warna seperti tablet. Ada juga yang berwarna putih. Tablet salut harus ditelan secara utuh, jangan dihancurkan atau digerus, karena dia berhubungan, kalau dia salut gula, berhubungan dengan rasa obat yang tidak mengenakan. Kalau dia tablet enterik, maka dia berhubungan dengan stabilitas bahan aktif terhadap enzim pencernaan. Justru itu, kalau obat tablet salut gula dirusak, maka zat aktifnya akan rusak bila berkontak dengan asam lambung. Jadi tablet enterik diharapkan hancur sediaan ini di usus. Ada berapa bentuk sediaan berupa obat enzim pencernaan yang sering juga dapat digunakan pada pasien gangguan pencernaan dan pasien gangguan gastritis. Kemudian obat nyeri juga ada sediaan salut enterik dan salut gula. Yang keenam adalah tablet kunyah yang tidak asing kita kenal dengan tablet antacid untuk penyakit mah. Tablet yang digunakan dengan cara dikunyah lebih dahulu, kemudian diikuti dengan minum segelas air. Yang ketujuh adalah tablet dipersibol. Tablet ini berupa tablet yang harus dimasukkan penyiapannya ke dalam sendok yang sudah berisi air putih, kemudian sediaannya digoyang serta diaduk secara perlahan, sehingga tablet dipersibol
larut di air yang sudah ada pada sendok. Sediaan ini biasanya berupa tablet zinc yang digunakan pada penyakit diare. Nah, itu dia guys dan pemirsa sekalian tentang jenis obat sediaan oral dan cara penyiapannya dan hal-hal yang harus dilakukan sehingga memaksimalkan efek terapi obat. Semoga mendapatkan terapi obat sesuai dengan yang diharapkan dan terhindar dari penyakit yang sedang diderita. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu.